teman-teman, selamat datang di Prots. Tema Prots kali ini akan membahas tentang bagaimana cara menjadi pemimpin yang melayani atau servant leadership. Materi akan disampaikan oleh Pak Irnanto Franseda. Beliau merupakan agile practitioner. Apa sih topik yang akan dibahas? Yang pertama, mengenai sejarah servant leadership. Kemudian yang kedua, pemikiran-pemikiran tentang servant leadership. Yang ketiga, topik-topik apa saja seputar servant leadership. Dan yang terakhir, Pak Irnanto akan membahas bagaimana cara kita menjadi servant leadership dan bagaimana cara kita mempunyai organisasi yang servant leadership. Sangat menarik nih. Untuk kita bisa aplikasikan di dunia pekerjaan ya, teman-teman. Udah nggak sabar kan untuk kita belajar mengenai servant leadership? Ayo kita mulai. Oke, ya. Ini judulnya servant leadership bukan sekedar hayalan. Kenapa sih memilih kata-kata bukan sekedar hayalan? Karena berharap sekali melalui sesi ini teman-teman bisa dapat sesuatu, terutama mungkin perkenalan tentang servant leadership. Kenapa sih saya bilang perkenalan? Karena sejauh yang saya pahami dan yang saya coba berinteraksi ya di dunia kerja ataupun di dunia pertemanan di network saya, servant leadership itu sesuatu yang masih jarang kita bahas. Jadi dalam 1,5 jam ke depan, mungkin ini bisa dianggap sebagai sesi perkenalannya teman-teman dan juga saya tentang servant leadership. Gitu. Oke, singkat cerita tentang siapa sih saya. Kalau bicara pengalaman saya itu kebanyakan di project management, program management, dan transformasi digital. Gitu. Secara profesional experience saya pernah menjadi engineer, pernah jadi PM, jadi Scrum Master, jadi Agile Coach, jadi kepala divisi, dan saat ini saya sebagai seorang program manager. Ya, kira-kira itu perkenalan singkat saya, karena tak kenal kalau orang bilang maka kenalan. Oke, ini ekspektasi dari saya pribadi. Silahkan jika ingin bertanya tadi atau ada yang mau diklarifikasi, monggo, nyalakan kameranya juga oke. Dan terakhir, kalau bicara tentang servant leadership itu sebenarnya kita bicara tentang salah satu kunci utama dari servant leadership itu artinya self-reflection. Mencoba memikirkan ulang apa yang sudah terjadi di kehidupan kita, apa tindakan kita, bagaimana kita berpikir. Gitu. Silahkan teman-teman kalau mau nulis gitu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang sepertinya akan sangat baik dan membantu teman-teman jika itu dilakukan dan ditulis aja. Monggo mau tulis di digital atau di laptopnya atau di handphonenya atau di kertas juga boleh. Oke, kalau bicara servant leadership sepertinya tidak akan pernah terpisah dari seorang sosok yang namanya Greenleaf. Siapa sih beliau? Nah, nanti kita coba sama-sama review. Beliau ngomong begini tentang servant leadership. The first and most important choice as a leader makes is the choice to serve. Gitu. Jadi yang paling penting ketika kita menjadi seorang leader, pilihannya adalah untuk melayani. Karena tanpa itu, hal-hal lain, kapasitas yang lain akan sangat terbatas. Dan kalau kita tanya, emang leader harus melayani ya? Nah, itu pertanyaan yang cukup klasik. Gitu. Karena beberapa mindset bicara leader adalah leader harus dilayani. Terus mindset yang lain bilang leader harus dihormati. Nah, tapi Greenleaf memilih caranya sendiri, memilih sesuatu yang berbeda. Dia bilang pilihan yang paling baik dari seorang leader adalah memilih untuk melayani. Gitu. Oke, ini yang kita akan bahas. Saya cukup memahami bahwa waktunya sangat terbatas dan kalau boleh singkat cerita, servant leadership, konsepnya Greenleaf ini dia tulis setelah 40 tahun perenungan hidupnya dia, selama dia bekerja. Gitu. Selama dia bekerja di satu organisasi dari awal sampai pensiun, itu namanya AT&T. Jadi ini kira-kira perenungan dia lah selama dia bekerja di AT&T. Jadi kebayang ya teman-teman ya, kita mau membahas sesuatu yang dipikirkan sosok besar, 40 tahun dia kerja, 40 tahun dia merenungkan tentang servant leadership. Nah, kita mau bahas dalam waktu 1,5 jam. Saya sangat berharap makanya di awal ini sebaiknya menjadi sesi perkenalan dulu. Ya, kita akan membahas tentang sejarahnya servant leadership, pemikiran-pemikiran tentang servant leadership, topik-topik apa sih seputar servant leadership, dan yang terakhir, gimana sih caranya kita menjadi servant leader dan gimana caranya kita punya organisasi yang servant lead. Nah, tapi ini baru pilar pertamanya aja.
ada 7 pilar, 6 pilar yang lain mungkin nanti bisa ngobrol sama Mbak Novi dan teman-teman SDM. Memang jika memang enak dan diperlukan nih, kita mungkin bisa bikin sesi lanjutannya. Oke, ini sejarah tentang servant leadership. Ini tadi dari Greenleaf. Greenleaf itu selama bekerja fokusnya pada research management dan pengembangan dan juga edukasi. Nah, selain kerja di AT&T, dia juga jadi dosen tamu di kampus-kampus ternama di MIT, Sloan School of Management-nya MIT, Harvard Business School, di Ohio, Ford Foundation, dan yang lain-lain. Gitu. Nah, karena fokusnya dia di organisasi, dia berpikir satu hal, bicara organisasi adalah bicara how things get done. Pasti dong, kita pengen semua kerjaan kita beres. Gitu. Cuman dia ngelihatnya dari sisi lain. Gimana sih how things get done dengan fokus kepada people, fokus untuk kita menjadi melayani orang lain, dan tujuannya lebih dari untuk membesarkan perusahaan, enggak. Kalau Greenleaf bilang tujuannya untuk yang jauh lebih besar dari itu, yaitu membangun society yang jauh lebih baik. Jadi Greenleaf tuh punya pemikiran bahwa apa yang kita lakukan di kantor itu akan berpengaruh juga terhadap sekitar kita. Nah, secara sederhana gini teman-teman, tujuan teman-teman buat organisasi, buat perusahaan kan yang pasti untuk melayani orang lain ya. Gitu. Contohnya tadi SDM. SDM punya visi misi. Nah, dari visi misinya dia create value-nya, dari value-nya dia create produk-produknya apa saja. Gitu. Tujuannya sederhana, tadi kalau SDM membantu teman-teman bicara project manajemennya bisa lebih bisa lebih paham, bisa lebih baik ketika mengerjakan project management. Oke, kita mulai belajar tentang pemikirannya servant leadership. Nah, ini yang paling penting, kalimat yang paling penting dengan apa sih servant leadership itu. Nah, kalau Greenleaf bilangnya gini, the servant leader itu adalah orang yang pertama kali melayani. Dia melayani dulu, baru dia bisa jadi leader. Gitu. Dan itu dimulai dengan hal-hal yang sifatnya alamiah, natural. Artinya kalau kita mau dilayanin, kita harus ngelayanin duluan. Nah, setelah kita melayani, Greenleaf memilih kata-kata concise, artinya akal sehat, gitu. Dan dengan akal sehat memilih gimana caranya kita bisa jadi inspire orang lain yang kita pimpin. Nah, caranya gimana sih kita tahu bahwa orang yang kita pimpin semakin artinya servant leadership-nya kita berdampak itu caranya gimana? Dia bilang gini, kita lihat orang yang kita pimpin itu gimana, bertumbuh nggak, gitu, bisa lebih sehat nggak, lebih sehat secara secara mentalnya lebih sehat, jadi lebih bijak nggak, dan yang paling penting jadi lebih otonomos nggak, gitu. Nah, pemikiran yang dalam seperti ini, makanya akhirnya servant leadership itu selalu digaung-gaungkan ketika kita belajar agile. Sekarang saya rasa teman-teman pasti pernah bicara ya tentang agile, atau mungkin googling, atau mungkin company-nya juga udah menerapkan agile ya, gitu, atau coba being agile. Nah, di dalam agile itu servant leadership selalu selalu ditekankan bahwa agile leadership itu adalah leadership yang berdasarkan servant leadership. Dan saya pribadi jadi cukup paham kenapa sih akhirnya si servant leadership ini selalu digaungkan ketika bicara agile. Karena kan bicara agile akhirnya tentang bicara gimana seseorang menjadi self-managed. Goals akhirnya itu. Gimana caranya kita living in the complexity tanpa ada keraguan, tanpa akhirnya bingung. Ya, satu-satunya cara adalah kita membuat tim yang jadi self-managed. Dalam hal ini kalau bahasanya Greenleaf, more autonomous. Gitu. Dan yang paling penting akhirnya, seorang pelayan menciptakan pelayan yang lain. Servants. Begitu kira-kira. Nah, Greenleaf itu sebenarnya secara sederhana inspirasinya dapatnya dari novel yang judulnya Journey to the East. Nah, kita nggak akan bahas novel ini lebih panjang, tapi intinya begini, salah satu tokoh di novel itu namanya Leo, sebenarnya dia seorang pelayan. Jadi ini Journey to the East adalah perjalanan beberapa orang gitu lah, perjalanan spiritual. Nah, di satu titik perjalanan, Leonya itu menghilang. Leonya menghilang, dan akhirnya semua jadi kacau balau. Padahal pada dasarnya Leo, tanda kutip, cuma seorang pelayan. Cuman ketika dalam perjalanan dia menghilang, akhirnya semuanya jadi kacau balau. Itu yang menginspirasi Greenleaf. Artinya sebenarnya Leo bukan cuma seorang pelayan, tapi pada dasarnya dia adalah servant leader. Begitu kira-kira teman-teman.
Nah, pemikiran selanjutnya apa sih tentang servant leadership? Menyambung yang tadi bahwa leader yang baik itu adalah leader yang great leader itu bilangnya adalah dia benar-benar punya experience dulu untuk melayani orang lain gitu. Dan ini motivasinya dari dalam diri sendiri. Mungkin pertanyaan buat saya dan buat teman-teman, kadang kita bantuin tujuannya buat kita juga. Terkadang seperti itu. Dan itu kita nggak bisa nggak bisa pungkiri lah. Sesekali kadang kita bantu juga milih-milih kok. Gitu. Makanya saya senang tuh dengan konsepnya kitabisa.com, bukan mau jualan, saya juga nggak kerja di situ. Ya gue mau nolong orang, nolong aja gitu, tanpa harus kenal. Gitu. Kadang kita menolong, memilih juga gitu. Ini kalau gue tolong manfaatnya buat gue apa gitu. Nah, tapi kalau Greenleaf bilang dalam konteks organisasi, sudah sewajarnya organisasi itu berjalan karena saling tolong-menolong, saling menjadi pelayan, begitu kira-kira. Jadi dengan kata lain, bicara servant leadership itu nggak akan jauh dari teamwork, community itu, seperti itu. Artinya kalau kita bicara ciri-ciri atau cara pemikirannya servant leadership gimana sih? Udah pasti kita akan melibatkan orang lain dalam membuat keputusan, kita punya etika dan kita punya kepedulian, dan gimana caranya akan terus-menerus fokus untuk pertumbuhan seseorang. Harapannya gini, kalau tiap individu itu bertumbuh di dalam sebuah organisasi, maka organisasinya juga pasti akan bertumbuh. Seperti itu. Nah, konsep tentang servant leadership ini cukup banyak pertentangan. Karena apa? Ini sebuah paradoks gitu loh ya. Di mana dua hal yang secara umum, bahkan yang mungkin kita pahami itu bertentangan, servant and leader. Gitu. Padahal pada dasarnya ini sejalan. Mungkin saya mau ngambil contoh ya, konsep tentang public servant. Ya, public servant atau pegawai negeri sipil. Itu pilihan katanya udah keren banget, public servant ya, karena emang harusnya kita melayani masyarakat gitu loh. Ya kan? Nah, tapi kita sebagai leader, kasarnya kalau tidak ada public servant yang baik, artinya society atau community tidak akan dilayani dengan baik. Begitu. Jadi kalau ada pertanyaan siapakah yang disebut servant leader? Servant leader tadi, orang yang memang secara natural ingin banget membuat orang lain berkembang, pengen banget ngelihat organisasinya berimpact. Gitu. Nah, kalau ditanya gampang nggak sih? Enggak. Greenleaf sendiri baru berani nulis setelah 40 tahun dia ngalamin banyak hal. AT&T itu perusahaan yang sangat besar. Jabatan dia terakhir juga seorang direktur riset dan manajemen. Dan satu hal yang menarik, Greenleaf meninggal di tahun 90-an dan servant leadership baru booming tuh mungkin 10 tahun terakhir gitu. Jadi artinya ini transformasional. Bisa jadi teman-teman nggak akan ngerasain dampaknya ketika memilih untuk menjadi seorang servant leader. Tapi bisa jadi keberlanjutan perusahaan yang akan berdampak, bisa jadi keturunannya teman-teman atau masyarakat sekitar yang dimana saat itu mungkin teman-teman udah nggak tahu bahwa ternyata ada dampaknya. Gitu. Jadi ini sifatnya transformasional dan jangka panjang. Nanti ada beberapa case bahwa ya akhirnya baru bisa dirasakan setelah 40 tahun atau 50 tahun. Gitu. Nah, kalau ditanya konsep-konsep apa sih yang paling penting tentang servant leadership? Itu ada 5 poin berdasarkan bukunya si Greenleaf. Mungkin akan di-share secara singkat saja ya. Pertama adalah the servant as a leader. Nah, yang menarik ini gini, sebenarnya yang jadi subjek dan yang jadi predikatnya apa? Leadernya atau servantnya, gitu. Nah, yang jadi subjek adalah servantnya. Leadernya itu jadi predikat, gitu. Jadi kalau ditanya bukan what service can you render as a leader, bukan. Tapi what leadership can you exercise as a servant, gitu. Nah, Greenleaf mengutarakan lebih jauh bahwa service bukan cuma buat leadership, tapi untuk kehidupan. Begitu kira-kira. Jadi subjeknya adalah servantnya, predikatnya adalah leader. Gitu. Nah, lagi-lagi karena beliau kerja di perusahaan dan fokusnya how to get things done. Gimana sih caranya menyelesaikan segala sesuatu? Jadi artinya bicara servant leadership itu bicara komitmen kita untuk terus-menerus mempraktekkan. Gitu. Jadi si Greenleaf bilang bahwa things get done among human beings di dalam organisasi adalah dengan cara people serving one another.
saling melayani gitu. Nah, poin ketiga yang beliau sampaikan adalah pentingnya sebuah misi. Nah, Greenleaf bilang servanthood itu bukan tentang stepping forward dan taking charge, bukan tentang apa ya, bukan tentang superhero gitu loh, bukan tentang kebesaran seseorang gitu, taking charge, ambil peran gitu. Tapi gimana caranya service itu bisa menjadi sebuah misi yang disampaikan, bisa diartikulasi. Artikulasi kan artinya bisa dijelaskan dengan baik ya, gitu. Jadi seorang servant leader di dalam organisasi sudah pasti adalah selalu menerus belajar tentang proses, punya pemikiran yang kuat dan punya ketidakraguan ya. Di mana bicara misi, dia bisa ngajak orang-orang untuk paham misinya, bisa sama-sama untuk ngejar mimpinya bareng-bareng gitu. Nah, poin selanjutnya yang penting dia sampaikan tentang persuasif. Jadi bicara servant leadership kudu dilakukan secara persuasif. Nah, definisi persuasif apa sih? Definisi persuasif beliau sampaikan gini, adalah proses dari satu orang mencoba untuk co-creation. Co-creation artinya ngajak kerja bareng gitu. Untuk ngajak kerja bareng orang lain, untuk ngejar misi yang tadi. Gitu. Misinya apa sih kira-kira? Dan kalau ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan supaya misinya tercapai apa? Gitu. Jadi tadi konsepnya adalah subjeknya tentang si servicesnya sendiri. Nah, ini harus terus-menerus dipraktekkan. Nah, service itu pasti tujuannya untuk mencapai sebuah misi. Nah, misinya ini harus jelas, dapat diartikulasi dengan jelas dan dimengerti bersama-sama, dikejar sama-sama. Dan untuk mencapai misinya harus dilakukan secara persuasif. Gitu. Bicara persuasif kadang-kadang nggak bisa dipungkiri ya. Kita melihat orang lain itu tergantung siapa yang ngomong. Kalau teman-teman pernah belajar yang namanya filsafat itu salah satu mata kuliah awal-awal ya. Itu ada yang namanya etika dasar ataupun filsafat logika. Salah satu logika yang sering kita salah adalah kita melihat sesuatu benar atau salah itu berdasarkan siapa yang ngomong. Gitu. Tanpa coba diklarifikasi maksud perkataannya apa, dasar datanya apa, dan lain-lain. Nah, ini bicara servant leadership bilangnya adalah gimana caranya persuasif. Gitu. Persuasif berarti tidak melihat jabatannya seperti apa. Walaupun tidak bisa dipungkiri yang tadi saya katakan, kita kadang-kadang tergantung siapa yang ngomong. Bisa jadi ketika direktur yang kita yang ngomong, artinya ya sudah deh, tanpa perlu saya klarifikasi, tanpa saya coba lihat impact-nya seperti apa, langsung dikerjakan. Gitu ya kira-kira. Nah, ini yang sebenarnya konsep yang cukup menarik, yang poin 5. Apa namanya? A theology of institution. Satu hal yang perlu diingat adalah Greenleaf itu bukan seorang pendeta. Gitu. Dia benar-benar fully profesional, kerja di sebuah perusahaan, habis itu jadi konsultan, habis itu jadi dosen tamu di beberapa kampus. Jadi ini teologi yang dimaksud bukan theos dan logos, bukan ilmu tentang Allah, enggak. Tapi bicaranya gini, tentang institusi. Karena dia Greenleaf gede di organisasi, gede di perusahaan, dia bicaranya bahwa organisasi itu harus merefleksikan dirinya. Dasarnya organisasi ini ada untuk apa sih? Untuk manusia. Fundamentalnya apa? Jadi dengan kata lain beliau berkata bahwa visi misi perusahaan itu jauh melebihi dari yang tertulis. Jadi dengan kata lain, visi misi perusahaan itu signifikansinya dan justifikasinya itu harus jelas. Harus yang itu yang menjadi dasar sebuah perusahaan berdiri, eksistensinya. Gitu. Ini kira-kira develop, kalau ditanya gimana sih caranya biar saya mencoba memulai untuk jadi seorang servant leader ya. Kalau dari Greenleaf, dia ada 10 area yang penting gitu. Mungkin saya akan jelasin secara singkat saja, karena masih ada beberapa slide yang lain juga yang supaya tujuan kita tercapai yang tadi how to become a servant leadership. Nah, development pertama itu bicara listening. Nah, kalau dari Greenleaf sendiri bicara listening itu fokusnya bukan cuman orang lain ngomong saya dengerin deh gitu. Tapi bicaranya fokusnya adalah listening itu coba mengidentifikasi apa sih yang orang sedang bicarakan secara individu ataupun kelompok gitu. Jadi kan artinya ketika kita masuk ke dalam organisasi nanti akan ada kelompok-kelompok ya.
entah itu departemen atau divisi, atau mungkin juga bisa ada semacam komunitas di dalam company, itu kan semua kelompok. Nah, kita coba identifikasi apa yang dibicarakan, apa yang dibutuhkan, dan kita klarifikasi gitu. Ini poin penting bicara listening adalah klarifikasi gitu. Karena contoh sederhana sekali deh, misalnya saya nanya sama Novi gitu, Nov mau makan apa Nov? Terus Novi jawab bilangnya mau makan sop gitu. Ya udah, saya nggak klarifikasi lagi. Saya bikin sop, ternyata yang saya bikin sopnya adalah sop jagung. Ternyata yang Novi maksud adalah sop ayam. Nah, itu sederhana sekali kan, bicara listening gitu. Nah, habis itu yang paling penting apalagi sih? Bicara listening bukan cuman mendengarkan apa yang keluar dari perkataan ataupun mungkin pembicaraan, tapi coba lihat yang kita ajak ngobrol nyaman nggak? Gesturnya gimana? Antusiasmenya gimana? Karena itu nanti akan menentukan ya. Karena kan kita kalau bicara di perusahaan, kita ngobrol tujuannya bukan cuma untuk ngobrol chit-chat aja gitu kan. Pasti bicaranya balik-balik lagi kalau Greenleaf bilang, how to get things done. Gimana caranya kita bisa menyelesaikan pekerjaan ataupun hal-hal yang memang penting buat perusahaan. Begitu kira-kira. Nah, listening lagi yang paling penting. Step terakhirnya kalau tentang Greenleaf bilang adalah tentang refleksi. Gitu. Jadi di dalam kita berbicara, dalam kita mendengarkan, itu kudu refleksi juga. Nah, kalau balik lagi ke terminologi agile, makanya kalau di agile itu ada yang namanya retrospektif. Gimana caranya secara bersama-sama sebuah tim itu coba self-reflect gitu. Lagi-lagi fokusnya banyak banget nanti kalau teman-teman baca bukunya Servant Leadership, selalu bicara tentang reflection gitu. Nah, selanjutnya bicaranya empati. Empati apa sih pengertiannya? Empati pengertiannya begini, ketika teman-teman menggunakan perasaan, pikiran, dan juga ototnya teman-teman. Kalau bahasa saya yang sering saya sampaikan ke teman-teman dalam beberapa sesi bilangnya, empati itu ketika kita bicaranya pakai hati, pakai otak, dan pakai otot. Maksudnya gimana? Maksudnya pakai hati, kita harus benar-benar bisa ngerasain apa yang dirasakan orang lain. Terus yang kedua, kita paham kenapa orang lain merasakan seperti itu, artinya pakai otak, artinya kita ngerti nih, apa sih yang menyebabkan gitu. Apa yang menyebabkan Novi excited misalnya, apa yang menyebabkan Novi nih kayaknya happy banget gitu. Nah, terus atau kalau lebih selanjutnya, otot. Bicara empati, lebih dari sekedar merasakan, lebih dari sekedar mengerti kenapa perasaannya itu terjadi, tapi bicara otot adalah apa sih yang bisa kita bantu buat orang lain gitu. Jadi kalau beberapa buku bilangnya empathy feelings, empathy mindset, sama empathy empathy needs. Butuhnya dia apa bisa saya bantu atau tidak. Nah, ini yang ketiga healing yang sekarang lagi ngetren banget. Tadi juga ada ya yang menyampaikan satu kata yang mewakili perasaan saya adalah healing. Nah, healing kalau yang dimaksud secara dengan dengan pengertian yang benar ya. Kalau sekarang kan healingnya akhirnya jadi peyoratif ya, mengalami penyempitan makna gitu. Nah, seorang servant leadership itu menjadi seorang yang bisa melakukan healing buat orang lain. Kenapa sih perlu gitu? Healing itu bicara ketika kita punya punya masalah ataupun problem dengan spiritnya kita. Mungkin mentalnya kita terganggu. Saya sedikit share aja, saya pernah memimpin sebuah divisi dan itu ada kepala departemen. Kepala departemen yang menurut saya punya akuntabilitas, punya kemampuan, punya tanggung jawab, dan punya keberanian untuk membuat keputusan. Tapi saat itu yang saya nilai adalah, kok rasa-rasanya kurang berani ya, walaupun sudah disupport, walaupun secara aturan pun ada gitu. Akhirnya ketika coba ngajak ngobrol lebih dalam, teman saya share bahwa kenapa sih dia tidak berani membuat keputusan. Ternyata di masa lalunya dia punya relasi yang kurang baik gitu loh. Relasi yang kurang baik bahwa di masa kecilnya dia selalu diatur, di masa kecilnya dia selalu tidak boleh membuat keputusan, tidak boleh salah. Nah, dengan kata lain, teman-teman di lingkungan kerja nggak pernah tahu itu teman kerja teman-teman itu di masa lalu seperti apa, bagaimana dia dibesarkan, masalah apa aja yang sedang dihadapi, sudah pasti kalau saya bilang sudah pasti rasanya nggak enak juga.
kemungkinan besar pasti teman-teman ketemu yang memang butuh untuk healing gitu. Nah, seorang servant leader harus bisa healing juga ke dirinya, harus bisa berdamai juga dengan apapun yang terjadi di masa lalunya, dan ini fokus gitu. Nah, yang selanjutnya bicaranya awareness. Awareness yang dimaksud apa sih? Yang paling penting adalah self awareness. Self awareness itu berbicara ketika teman-teman paham betul apa yang sedang teman-teman pikirkan, paham betul apa yang sedang teman rasakan gitu. Kalau bahasa psikologisnya bilangnya itu kita punya metakognitif. Metakognitif maksudnya apa sih? Pikiran kita diawasi oleh sebuah pikiran yang lain. Gitu. Nah, selanjutnya persuasif. Persuasif tadi kita sudah bahas. Nah, yang selanjutnya tentang seorang servant leader itu harus orang yang berkonsep. Kenapa sih harus berkonsep? Nah, itu pertanyaannya. Nah, Greenleaf selalu bilang begini, seorang servant leader adalah seorang konseptor yang juga mengerti day to day. Jadi artinya kita juga harus membalance antara business as usual atau yang kerjaan sehari-hari sama yang konsep gitu. Apa sih pentingnya konsep bagi seorang servant leader? Tadi ini ada hubungannya sama visi misi yang tadi juga gitu loh. Jadi artinya seorang servant leader itu harus seorang konseptor. Nah, gimana sih caranya biar jadi orang yang konseptor? Ini pasti dua. Ya, teman-teman harus belajar secara teorinya dan juga harus dipraktekin. Jadi apa konseptualisasi itu butuh apa ya? Butuh disiplin ilmu dan juga butuh untuk diaktualisasi, artinya untuk dilakukan gitu. Nah, foresight itu gini bahasanya. Kita bisa memprediksi dari setiap keputusan yang terjadi. Nah, foresight itu pasti berdasarkan apa yang kita alami di masa lampau. Terus yang kedua, kita harus benar-benar paham konteksnya. Maksudnya paham konteks tuh gimana sih? Kita harus paham present-nya, current state-nya seperti apa, konteks masalahnya apa, baru kita bisa forecasting. Kira-kira kalau keputusan ini dibuat, outcome-nya seperti apa. Nah, mungkin bahasa lainnya foresight adalah seorang servant leader itu intuisinya sangat jalan. Gitu. Mungkin teman-teman pernah ketemu ya orang yang kayaknya ini orang semuanya ditanyain detail banget gitu. Bisa jadi dia memang udah tahu gitu loh. Intuisinya jalan. Dia coba lihat gap-gapnya apa aja. Tujuannya secara sederhana begini teman-teman. Kenapa sih kita butuh sebagai seorang servant leader itu harus foresight? Ya tujuannya untuk ngurangin risiko. Risiko pasti akan tetap ada dalam organisasi, dalam setiap keputusan, dalam project. Cuman gimana kalau kita punya jiwa foresight itu bisa ngurangin risikonya. Gitu. Nah, next-nya adalah stewardship. Apa sih yang dimaksud stewardship? Secara sederhana gini, kita memegang sesuatu untuk orang lain. Holding something for others. Untuk orang lain maksudnya gimana sih? Untuk melayani orang lain. Jadi Greenleaf ngomong begini, seorang pemimpin, seorang servant leader tuh punya jiwa stewardship, artinya kita coba ngerasa memiliki sesuatu, tapi sebenarnya tujuan kita memiliki itu bukan untuk kita. Bukan untuk mempertahankan eksistensi kita, tapi untuk melayani orang lain lebih baik dari sisi organisasi atau mungkin nanti yang lebih jauh adalah society. Itu kira-kira teman-teman. Nah, selanjutnya seorang servant leader itu pasti punya komitmen untuk ngembangin orang lain. Nah, ini sebenarnya punya implikasi begini. Kalau kita pengen orang lain berkembang, kita harus jadi orang yang pengen banget terus-menerus berkembang. Gitu. Ada sebuah perdebatan tentang kenapa sih orang harus berkembang dalam sebuah organisasi. Gitu. Jadi ada seorang teman direktur HR dan praktisi human resource, dia punya pemikiran seperti ini teman-teman. Kalau kita merekrut orang yang terus-menerus ingin berkembang, maka orang tersebut jadi aset buat perusahaan, bukan jadi liability. Artinya gini, ketika orang lama di sebuah organisasi, tapi dia nggak berkembang, sebenarnya sudah menjadi liabilitas, bukan menjadi aset lagi. Itu pentingnya gimana caranya memastikan organisasi adalah tempat orang berkembang. Saya pernah punya line manager, punya atasan langsung ketika saya bekerja di telekomunikasi di sebuah vendor yang cukup besar, bilang begini ke saya, sudah sepantasnya dan sewajarnya organisasi adalah tempat orang berkembang. Begitu kira-kira. Nah, yang berkembang dimaksud apa sih teman-teman? Apakah melulu tentang technical skills? Tidak.
Kalau Greenleaf bilangnya berkembang itu harus secara profesional, secara personal, dan juga secara spiritual. Artinya teman-teman melihat nih, bukan cuma teknisnya yang makin jago, tapi behavior-nya juga semakin positif. Nah, itu semua harus dilihat. Gitu. Dengan kata lain, kalau kita mau lihat perkembangan individu, kita harus fokus benar-benar. Kalau best practice-nya yang biasa saya lakukan adalah pasti punya sesi one-on-one atau mentorship ataupun sesi coaching dengan rekan kerja. Dan saya sendiri juga pasti punya mentor gitu, untuk memastikan juga saya punya teman diskusi yang memastikan saya juga berkembang sebagai seorang individu. Nah, yang selanjutnya Greenleaf bilang seorang servant leader itu pasti akan membangun komunitas. Kalau bicara komunitas banyak ya, ada komunitas sepeda, komunitas motor besar, komunitas apapun ya. Saya juga ngikutin salah satu komunitas, ini komunitasnya namanya komunitas ketofastosis KF, itu cukup positif ya. Artinya gini, kalau kita bicara building community, Greenleaf bilang komunitas itu tujuannya supaya sebagai sarana kita untuk implementasi servant leadership-nya ini. Jadi dengan kata lain bukan cuma menggerakkan massa, enggak, tapi benar-benar dipraktekin servant leadership-nya itu di dalam sebuah komunitas. Nah, biasanya beberapa company sekarang ini cukup banyak bikin komunitas di dalam perusahaan. Tujuannya satu sebenarnya, yang tadi juga. Gimana caranya satu sama lain saling mengempower, saling membangun, saling melayani. Wah, seru banget ya pembahasannya teman-teman. Tadi Pak Irnanto sudah menjelaskan tentang sejarah mengenai servant leadership, pemikiran-pemikiran servant leadership, dan topik-topik seputar servant leadership. Terima kasih kami ucapkan untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan webinar Pros ini. Untuk materi servant leadership selanjutnya, sampai jumpa di part 2. Bye!